Katanya ada yang terkabul hajatnya, Bu. Nah, coba Bu, apa yang terkabul? Saya mau tahu dulu nih. Pertama yang terkabul apa, Bu? Sini aja ya. Hah? Nanti dulu saya dengerin dulu. Kalau ada yang aduhai sini maju, Bu, ya. Yang pertama terkabul adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas nama Ida Andayani binti almarhum Bapak Haji Wijaya, Ya. bertepatan di tempat Kampung Nunggul, Ya. Kecamatan Anggung. Heeh. Alhamdulillah saya ke sini 4 Januari. Yang pertama, Iya. yang kedua, Yang kedua terus menerus aja. Terakhir kemarin Bapak Haji waktu sakit ya. ya. Nah, jadi yang terkabul adalah Jadi yang terkabul, alhamdulillah saya tadinya punya penyakit masuk angin. Kalau kemana-mana saya pasti masuk angin. Kalau enggak batuk. Mm-mm. Alhamdulillah seudahnya mandi air pandan Ya. sampai sekarang mungkin kalau misalkan saya dari RDAY AC ini mungkin saya udah menggigil ya. Oh. Saya nggak kuat AC. Heeh. Tapi alhamdulillah seudahnya dari RDAY saya melaksanakan mandi malam. Mm. Yang ngaji mungkin tahajud emang itu udah biasa ya. Mm-mm. Cuman kalau misalkan bangun jam 12 malam ya baru sekarang ini. Mm-mm. Karena saya emang jualan ya. Ya. Jadi biasa saya bangun jam 2 gitu. Kan langsung masak uduk, gorengan apa. Mm-mm. Tapi seudahnya ketemu RDAY ya saya alhamdulillah jam 12 saya udah bangun. Oh, tadinya Ibu hobinya masuk angin. Hobinya masuk angin kalau kemana-mana saya, makanya nggak mau saya kemana-mana nggak mau. Tapi alhamdulillah sekarang Sekarang Ibu udah nggak pernah masuk angin lagi. nggak masuk angin lagi, penyakit saya batuk yang rematik udah nggak ada sekarang. Sembuh? Pak. Alhamdulillah. Nggak pernah minum obat. Nggak pernah saya. Nah, sini maju. Bu Ida, maju. Tadi saya udah privat. Hah? Gak apa-apa, Bu. Ini kan penonton YouTube RDAY banyak bener, Bu. Ada 100 juta miliar manusia di bumi. Ya. Coba para penonton ya. Bagi para penonton yang hobinya masuk angin. Iya. Ya. Jadi- Simak nih, gimana caranya Bu Ida kok bisa nggak masuk angin lagi? Karena Bu Ida ini kena AC aja, ya, masuk angin, udah menggigil. Ya. Iya. menggigil, kedinginan. Sekarang, alhamdulillah. alhamdulillah, Iya. aman, sentosa. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Jadi Ibu selama belum tahu ilmu RDAY, kalau kemana-kemana naik mobil nggak pernah pakai AC. Nggak pernah pakai AC, pakai tapi nyampe rumah ya langsung kering, langsung sakit. Oh, langsung sakit. Iya. Iya, repot juga ya. Iya. Kalau naik pesawat yang repot nih. Iya. Kan nggak mungkin pesawat AC-nya Iya. pramugari. Ah, Tolong matiin. matiin AC-nya dong. Iya. Ah, satu pesawat keringetan ya. Iya. Ibu mas seneng. Alhamdulillah. Nah, Bu, Ibu tahu RDAY awalnya dari mana? Awalnya saya punya teman itu Temen apa nih? teman itu orang Bekasi, ibu guru. Temen seperguruan. Bukan, Oh, dia beli tanah, beli rumah di kampung saya. Si Ibu ini. Si ibu yang dari Bekasi. Ya Bu Sri ya, Bu Sri makasih Bu Sri. Oh, Bu Sri lagi nonton nih. Halo Iya. Bu Sri, coba Bu. Halo. Iya. gitu. Halo Bu Sri, makasih. Apa kabar? Sehat-sehat di Bekasi ya. Tamu RDAY nih Bu Sri. Iya, sering ke sini. Oh, oke. Datanglah beli tanah Ibu. Enggak, punya tetangga. Nah, beli tanahnya tetangga Ibu. Iya, Kok beli Ibu rumah. jadi ngobrol sama Bu Sri? Karena saya jualan. Jualan warung. Iya, jualan gorengan, jualan wuduk. Oh, si Bu Sri ini mampir nih ke warung Ibu. Mampirlah, nyegat mobil kan di warung saya. Ah. Udah ngobrol-ngobrol. Ya udah nih. Ya alhamdulillah saya 4 Januari ke sini. Ini saya apalagi Bang Egi, mau berangkat ke sini saya dicaci maki tetangga. Karena? Saya alhamdulillahnya lagi puasa Rajab ya. Mm-mm. Saya bukan sombong, maaf ya. Mm-mm. Lagi puasa Rajab, saya mau berangkat sama Bu Sri, saya dicaci maki tetangga, nggak tahu ada apa. Mm-mm. Terus kata saya, ya Allah, saya kalau ngelawan batal dong puasa Mm-mm. saya. Mm-mm. Tapi alhamdulillah saya nggak ngelawan. Mm-mm. Alhamdulillah saya nyampe ke sini. Iya. Jam berapa ya? Jam 6 ke sini. Nah, udah gitu, ada yang lebih ini lagi yang terkabulnya tahun sekarang ini Mas Egi. Saya itu niat saya nih pulang dari sini kemarin waktu Pak Haji sakit ya. Saya bilang saya habis lebaran saya pasti ketemu, pasti saya peripat gitu kan. Padahal saya nggak punya uang loh. Iya.
maaf saya hidup sendiri ya. Oke. Nggak ada yang ngasih resiko ya. Mm-mm. Nggak punya suami. Terus anak saya kuliah yang paling gede. Terus anak yang satu lagi baru lulus SMA. Mm-mm. Uang dari mana dong? Iya. Gitu. Tapi saya optimis. Pasti bisa, pasti bisa. Kok kenapa sih? Saya kemarin habis lebaran, ada yang ngasih tuh nggak ada jutaan loh bang. Yang 100, 200, kok saya hitung-hitung, kok ada 8 juta. Wow. Enggak ibu harap-harap. Ya, demi Allah. Tapi ada yang ngasih satu orang sekian, dua orang 200, sekian. nggak ada yang jutaan, nggak ada. Di total kok ada sekitar 8 juta. 8 juta, alhamdulillah. Nah, akhirnya ibu sisihkan nih iya. buat ikut privat sedekah yang 2 juta. Alhamdulillah. Wow, luar Terkabul biasa ya. Terus terang saya masalah ngaji apa gitu belum sampai beberapa juz ya. Belum pol-polan. Belum pol. Mentok berapa juz Paling tiap saya malam? 3 juz lah. Sampai 3 matahari juz. terbit? Enggak. Sampai kapan? Karena saya kan yang namanya jualan. Jadi stop ngajinya sampai jam berapa? Jadi nanti saya kalau misalkan di warung lagi iseng tambah lagi. Oh, dilanjut. Habis sholat duha tambah lagi. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah habis ya 30 juz udah. Jadi sekarang baru yang ke-33 surat apa tuh sekarang tuh? Ayat apa tuh yang sekarang 33? Alhamdulillah. Oh, itu aja. Jadi sekarang terima kasih pada Tuhan, pada guru saya. Iya. Bapak Haji Dwi Susanto, terima kasih. Badan saya sekarang alhamdulillah umur 53 ya. Oh, Ibu 53. Tapi kelihatan tuh kata orang masih. Oh, Bu Ida tuh tadi yang lagi live streaming manggil Pak Haji Kang Haji ya? Kang Haji. Akang Haji. Ya udah biasa ya. Kalau di kampung kan gitu Kang Haji gitu. Kalau bilang Pak Haji kan terlalu tua kan. Kalau Kang Haji kan seolah kakak saya gitu loh. Iya. Maaf ya Pak Haji. Kalau kakak kan AA biasanya. AA Dwi. Iya. Oh iya. Oke, ada lagi nggak Bu? Yang terkabul, yang ya mungkin Ibu tanpa disadari, kok sekarang begini ya, kok sekarang alhamdulillah begini. Nah, apa tuh? Tenang ya. Emang sebelumnya Ibu emang hidupnya nggak tenang apa gimana? Jadi apa ya namanya kehidupan di kampung ya, maaf ya, ada maju sedikit kayak beginilah, tapi saya sekarang bodo amat. Yang penting saya nanti ada punya 10 miliar gitu aja. Intinya iya. Alhamdulillah iya. Nah, ngomong-ngomong sifat 18. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Jadi tadi dibilangin sama Pak Ustadz ya. Pak Ustadz siapa? Jadi, ya Ustadz apa ya sih? Lupa Abdul lagi. Sidik bukan? Tahu ya, tadi lupa lagi. Yang duduk di sini? Iya, betul. Oh iya. Itu Jadi, temannya Abdul Somad, namanya Abdul Sidik. Gitu. Abdul Sidik ya? Oh iya, maaf Abdul Sidik. Jadi yang satu itu tadi kata Pak Haji ada satu mengganjal kan, ada yang menjanjikan tapi jangan selalu mengharap. Betul. Gitu. Jadi kadang saya suka jengkel sama anak ya. Tapi kata Pak Ustadz, udah kalau jengkel itu bilangnya gua bisa 10 miliar pasti gitu aja. Oh iya alhamdulillah. Jadi sekarang udah lega sekarang gitu. Lega plong ya. Lega plong. Jadi penyakit saya itu. Siapa tahu pulang dari sini kan terkabul. Jangan siapa tahu. Pasti ya. Yakin pulang pasti dari RBAY 10 miliar. Amin. Yakin ya. Ya Allah, yakin. Cuman balik lagi ya kan. Ingat-ingat pesan gurunya. Mantesin dulu bos. Kalau orang kaya tuh nggak ada yang badannya kayak bom kan. Rata-rata orang kaya langsing. Kenapa ya? Hah? Kenapa tuh? Ya karena dia ya pertama rajin olahraga, menjaga diri untuk kebugaran, kesehatan ya. Bari olahraga, bari zikir, alhamdulillah. Betul. Ini Ibu kagak. Kalau saya mau zikir olahraga 5:30 udah ada yang ngetok-ngetok beli wuduk. Hah? Ya olahraganya sambil nguduk aja, lari di tempat ya kan. Ayo ibu silakan beli uduk saya. Ibu Ida kenapa sekarang kok rada error ya? Sambil jualan uduk sambil olahraga di tempat. Kenapa ya lari di tempat. Kan? Iya nih ya? Saya lagi OTW menuju kaya ya. Kata guru saya nggak boleh kayak bom kar badannya. Betul. Iya. Ya.
Bu, soalnya Bu ya, kalau baju-baju mahal itu size-nya itu nggak ada yang Ada yang gede-gede. gede, iya. Iya. Iya, saya belum ini. Iya. Padahal saya setiap mandi itu saya bilang, Mm-mm. langsing. Langsing. Pasti pulang dari sini. Sebenarnya Bu ada jurus cara melangsingkan diri dengan cepat. Apa tuh? Ya, Pak Haji kan punya anjing helder tuh di bawah Iya, tuh. dimakan ini. Hah? Kalau ibu Dikejar-kejar bersedia, ya 2 ekor aja Iya, dilepas nanti kejar-kejar ya. ya. Ibu balap lari. Sampai pulang ya, sampai nyampe rumah. Adu lari Bu, ya Iya, kan? betul. Adu balap. Betul, Mas Egy, betul. Heeh. Nah Bu, Ibu jadi kan tadi bilang ya katanya bersyukur sekali ya ketemu RDAY Alhamdulillah. sehingga Ibu jadi hidupnya lebih tenang iya. ya, badan jadi sehat. Betul. Ya. Nah Ibu jual uduk itu sehari omset berapa Bu sekali jual? Maksudnya sampai habis itu berapa omsetnya? Alhamdulillah ya, kalau dibilangin ya namanya jualan ya, Om. Kadang ada naik, kadang turun gitu. Pokoknya kira-kira saya mah aja. alhamdulillah aja gitu aja. Ada nggak 200 miliar setiap jualan? Pasti. Atau gitu aja, yo. Nanti kalau dibilang Ya. pasti gitu aja. Soalnya kan juga banyak nih penonton-penonton yang jualan nasi uduk, jualan lontong Betul. dan lain sebagainya pagi-pagi ya buat sarapan Iya, gitu betul. ya. Yang penting apapun menu dagangannya niatin ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Ridho Allah, Jadikan betul. ikhtiar kita sama dengan ibadah kita juga. Betul, ya, betul, gitu. Mas Randy, Jangan betul. niatin karena biar kaya raya Iya, ya. betul. Semua lakukan karena Allah, ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Jadikan Amin. semuanya ibadah. Amin, Biar amin ya berkah Allah. gitu. Iya, amin. Oke deh, terima kasih Bu Oke. Hidayah, luar biasa sekali Amin. ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah. Waras ya, tamu RDAY makin hari makin waras. Seneng banget gitu, seneng banget. Karena dulu-dulu itu hobinya ngeluh, datang ngeluh, datang komen, datang protes. Tapi alhamdulillah nih makin kesini mungkin sudah semakin memahami ya. Ditambah bagi yang baru-baru tuh kalau WA ke hotline ya, wah itu jawaban dari admin hotline-nya udah ibaratnya udah baku ya, nggak mau tahu gimana caranya. Sebelum datang ke sini paksain nyimak dulu ya, jangan banyak nanya tapi banyak nyimak. Karena dengan nyimak Bapak Ibu sehingga kita jadi memahami. Oh konsepnya seperti ini ilmu RDAY. Oh kalau udah ke RDAY kita nggak boleh cari solusi pada manusia ya. Oh kalau udah ke RDAY kita harus nggak boleh protes, nggak boleh ngeluh, nggak boleh komen. Ribet ya ilmu RDAY. Ya namanya juga gratisan bos, tanpa mahar, tanpa bayar. Mau ngelakuin monggo, nggak mau ngelakuin nggak masalah, nggak ada paksaan. Kan bonusnya apa? Pahala banyak 10M bahkan lebih ya. Udah banyak kan tamu-tamu RDAY yang penghasilannya aduhai ya. Saking aduhainya, Pak Haji makasih ya Pak Haji, kemarin cair 200M, ini buat Pak Haji, ini buat anak yatimnya. Kata Pak Haji, yes alhamdulillah. Jadi berkah ngajarin yang apa, selama ini kan Pak Haji pencerahan tiap malam ya, saking ngurusin orang-orang tumbang Pak Haji ya. Begitu Pak Haji tumbang, orang-orang pada kemana nih, RDAY sepi bos. Bos testimoni sepi, kenapa? Iya pada ngejar-ngejar Pak Haji. Kan kata Pak Haji, no yang penting anak yatimnya ya. Saya mah nomor sekian, yang penting bos ijab, datang ke RDAY ijab dulu. Ketemu Pak Haji mah bonus ya. Tuh Bu Ida aja nggak mimpi-mimpi bisa privat sedekah 2 juta. Bayangin Kang nasi uduk ya, kalau dipikir-pikir 2 juta mending buat modal. Tapi ya setelah perhitungan setelah hari raya kok ada saldo 8 juta ya. Dari kiri 200, dari kanan cepet, ada yang gocap, ada yang goceng ya kan. Nggak mungkin lah emang anak kecil goceng ya. Alhamdulillah semua karena ada keinginan, ada niat ya, ada kemauan yang sangat kuat, greget. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa saat ini masih
masih berkata-kata boro-boro sedekah makan aja susah, ya nggak apa-apa. Sementara dengan berbahasa kata boro-boro sedekah makan aja susah, dibalik ya posisinya, saya pasti bisa sedekah, saya pasti bisa ke RDAY, saya pasti bisa privat, saya pasti bisa ijab sama anak yatim, bisa tahajud sama anak yatim, bisa apalah, ucap aja dulu ya. Karena yang terpenting adalah sekali lagi perbanyak nyimak, perbanyak praktek ya. Kalau dengan Bapak Ibu menyimak awalnya sebanyak mungkin, akhirnya Bapak Ibu jadi paham. Setelah paham barulah mulai praktekin. Setelah Bapak Ibu praktekin, pasrahkan sama Allah semuanya ya, gitu. Karena tidak ada siapapun ya, zat di bumi ini yang bisa kita berharap, meminta maksudnya, selain Allah ya. Oke Bapak Ibu, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait seputar ilmu RDAY. Jangan hanya konsultasi tapi ya. Ibu. Apa? Tidak mau lebaran 2 minggu tutup. Terus udah lebaran sampai sekarang belum buka. Orang-orang mau udah lebaran seminggu aja udah pada dagang lagi. Hebat Ida. Berarti saya kan punya utang Bang Emok ya. Dari mana Ida dibayar Bang Emok? Tadi Allah anak kaya. Baik kiri kanan tuh. Ida mau punya suami. Iya. Sekarang belum dagang. Bayar Emok ya bayar Emok. Ibu, Bang Emok berapa emangnya? Kemarin mau nikahin anak itu pinjam 12 juta, seminggu cuma 230. Oh, kecil lah ya kan, easy. Juga, tapi kalau misalkan orang nggak ini mah dari mana gitu. Banget gitu kan. Tapi alhamdulillah. Bang Emok. Iya. Legend Bang Emok ya, luar biasa. Iya. Oke deh Bapak Ibu. Saya jadi bingung lagi dia mau ngomong apa nih ya kan. Seperti apa? Boleh gak nanya gini? Apa itu? Kan kalau bangun jam 12 malam itu, saya masuk ke jam 12 kurang 20 menit kan, senyum. Itu kan apa namanya tuh? Obat yang pelanjang. Iya. Harus ya? Iya Bu, harus minimal 1 kali lakukan. 1 kali. Tapi saya setiap hari, setiap malam. Nggak usah Bu, Pak Haji menyarankan pertaubatan bugil itu cukup sekali aja ya, menjelang praktekin ilmu RDAY, atau bagi Bapak Ibu yang baru tahu tentang ilmu RDAY, loh kok saya baru tahu ya, lakuin gitu, kerjain. Pak Haji menyarankannya cukup sekali, tapi kalau Bapak Ibu misalkan saya pengen sebulan sekali, namanya manusia, saya pengen seminggu sekali, namanya manusia gitu. Nah makanya sebisa mungkin nyimaknya nih secara menyeluruh gitu, karena Pak Haji tidak menyuruh pertaubatan telanjang itu secara terus menerus setiap hari. Tapi kalau ada keinginan ya sok mangga, nggak ada kesalahan, maksudnya tidak dianjurkan, maksudnya bebas sifatnya itu, kalau mau dilakukan boleh, nggak jadi paksaan gitu ya. Namanya kita manusia kadang-kadang udahlah nggak apa-apa lah tiap hari deh ya kan, biar semakin habis dosanya, lebur total ya, silakan. Tapi kan di RDAY kan Pak Haji malah yang tiap hari itu adalah sholat taubat. Nah itu yang paling penting ya. Kalau pertobatan telanjang itu cukup sekali aja di awal gitu ya. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu tentang mandi pandan ini ya, Mas, kan kita pengen melakukan rangkaian ibadah ya. Namanya kan mandi, normalnya itu keramas, sabunan, apalagi gosok gigi ya gitu. Mungkin kalau ada yang saya nggak pernah keramas nih seumur hidup, ya udah berarti nggak usah diikutin ya kan. Seumur hidup. Kalau keramas minta dikerikin. Masuk angin. Sekarang enggak? Setelah Ibu hobi mandi jam 00, keramas nggak pernah dikerikin lagi. Wah, itu dahsyatnya mandi jam 00. Kalau yang sininya pada ini dulu. Sehat sekarang. Alhamdulillah. Tuh, jadi obat saya malah paling nggak suka. Anti obat saya. Oh. Kalau lihat obat aja udah kayak
Oh, tuh ya, si ibu aja tadinya kalau mandi malam-malam tadinya kalau keramas dikerik setelah rutin. Walaupun bukan malam pasti wah. Oh, ya, tuh ya. Sembuh karena mandi jam 00 itu adalah mandi obat, sebenarnya obat gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu ya ketika tengah malam jam 00 ya kan ada unsur karena air menyentuh tubuh kita ya, kenapa disarankan gitu. Nah, mau pakai air hangat boleh, mau pakai air dingin nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu pakai air panas. Takutnya kulit kita melepuh. Kalau saya mah nggak ini kalau mandi malam, siangnya nggak mandi lagi. Ya bebas Bu, ya pokoknya intinya minimal jam 00 kita mandi ya. Kalau besokannya ibu nggak mau mandi silakan, mau mandi lagi boleh ya. Saya Gitu. ini udah mandi pandan di rumah. Ya, yang penting pakai pandan 9 lembar. Ibu banyak yang terkabul? Banyak terkabul alhamdulillah. Bu, ibu pulang kapan? Ibu masih nginep di sini nggak? Sekarang ini nginep. Besok Pagi pulang. Kemarin saya udah privat. ibu pulangnya kemana? Pulangnya ke Jawa, saya dari Riau kemarin. Riau. Ya, Ibu. Riau. Iya, Riau. Ibu privat yang berapa kemarin? Yang hari Kamis yang 10. Sedekah yang 10 juta. Iya. Kok ibu? Sini bentar Bu ngomong Bu pakai mic Bu. Aduh. Nih guys, nih gadis ya, gadis. Sini Bu, sini Bu. Sini. Gadis bukan perawat. Ibu jauh-jauh dari Riau. Dari Jawa terus ke Riau. Tinggalnya di Jawa. Jawa mana? Oh, Jawa. Deketin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sukiah dari Jawa Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara. Ibu datang ke DIY baru pertama apa sebelumnya udah pernah? Ya 2 kali ini. Ini yang kedua. Ya. Yang pertama kapan? Yang pertama pas waktu malam 1 Suro. Malam 1 Suro Ya, tahun pas lalu. ada anak yatim baru pulang dari umroh. Umroh. Ya. Ibu hadir. Hadir. Ikut sedekah yang 1 juta. Belum. Oh belum. Enggak, maksudnya ini ikut pencerahan, tapi saya belum sampai Nanya. maju, ya belum sampai nanya apa-apa. Nyimak. Ya cuma nyimak, terus saya udah belum kesini-sini lagi. Terus nonton di YouTube aja tiap malam, tiap Saya hari. kenal ini dikasih tahu sama ponakan saya YouTube. Ponakannya ibu udah praktekin, udah ada Belum. yang terkabul atau belum? Belum Belum. pernah kesini, cuma saya dikasih tahu itu YouTube-nya RDAY. di RDAY. Terus Tentang saya- apa itu katanya? Tentang apa kata ponakan? ya itu tentang gimmick-gimmick segala macam. Saya sampai enggak lah, saru gitu. Saru. Saya Ya. bilangnya gitu, enggak ah. Nah, Awalnya. awalnya begitu, tapi udah terus saya pulang di rumah, saya buka lagi penasaran. Penasaran. Iya. Terus saya buka lagi, Simak. masa sih. Nah terus Apa saya yang membuat ibu mantepnya ngedengerin Pak Kiai yang Cilacap itu. Gus Ridwan? Iya, iya. Terus masa Kiai punya ini ya santri gitu ya. Ya. Nah, itu juga kayak gitu ya. Jadi tapi saru ya sebagai Awalnya ibu masih Iya. bertanya-tanya Iya, karena tanya ibu diri. karena ibu tidak terbiasa. Iya, terus orang tua nggak ngasih tahu, tetangga nggak ada yang ngasih tahu. mandi pandan. Mandi pandan saya orang nggak mandi siang aja. Ini langsung sakit. Ternyata dikerikin Mas pasti. Tapi penasaran, mandi aja lah. Bismillah. Itu awalnya begitu. Kok iya ya? Kok saya enak aja nggak wah nggak sakit nggak Iya. gitu. Itu tahun lalu ya, lalu ya. Ya baru mau Lebaran kemarin sama Lebaran sekarang sampai. Oh, Lebaran tahun lalu. Iya, kemarin. Ya. Heeh. Terus itu saya ya alhamdulillah begitu jalanin itu saya praktekin, alhamdulillah saya sedekah dulu sama teman-teman nggak disengaja gitu. Ada tamu
mampir gitu ke rumah. Katanya ngeluh ini terus saya alat terapi sih gitu. Ya udah saya terapi. Udah salah terapi terus minta air putih. Saya lagi tinggal ke dapur ngambil air putih. Dompet saya dibersihin. Gitu. Jadi saya alhamdulillah saya sedekah dulu nih gitu. Dompetnya dibersihin, bukan rumahnya yang dibersihin. Iya, bukan tamu belum kenal. Tapi itu nggak di luar sih, dompetnya di sebelah ini di ruang tengah. Tapi kok tahu gitu? Saya herannya kok tahu gitu. Jadi ya udah saya nggak cerita apa-apa. Sama anak juga saya nggak cerita apa-apa. Itu udah kenal RDAY? Ya mulai. Oh baru-baru nih. Mulai. Nah terus dilalah kok ada orang ngasih uang ya itu dari alat terapi Bu. Ya saya kepengen banget sedekah, saya kirim sedekah 1 juta yang gitu. Mulai nih. Ya, udah itu terus saya praktekin terus yang nolongin orang itu udah minum air aja nggak bisa ketelan itu dari Kalimantan, di Kalimantan itu udah sakit udah lama. Begitu pulang malah melek-melek sambil melek-melek matanya gitu. Yeah. Ya udah saya tolongin, alhamdulillah Allah memberi kesembuhan itu. Kemasukan ini arwah yang harimau gitu yo. Siapa tuh? Itu anak itu udah punya anak 2 sih. Kayak Mas Regi lah. Itu langsung lompat kayak gini. Udah tak minumin air itu, air kopok-kopokin. Air itu air rendeman dalemannya ibune gitu. Saya curi di belakang, saya ambil, saya celupin ke gelas, saya minumin. Wow. Gitu. Dahsyat. Jadi itu saya udah ngalamin 2 orang, alhamdulillah bukan saya, Allah yang memberi kesembuhan. Iya. Lantaran gimmick-gimmick dari RDAY. Boleh dikasihkan ke orang? Boleh dong. Boleh kan bersih dijemuran. Saya ambil dijemuran belum kering. Jadi bukan yang 9. bukan itu bersih gitu. Jadi saya masukin ke ini. Pertanyaan saya, hal apa yang membuat ibu nekat maksain jauh nih datang ke RDAY kan? Bahkan ibu melakukan sedekah ekstrim, ikut privat hajat khusus yang sedekah 10 juta. Hal apa? Ya, itu saya di dalam hati itu saya akhirnya yakin bulat, tapi karena saya belum itu malah sebelum ini memang saya malah jualan itu pernah sebelum ketemu RDAY, saya jual alat terapi itu pernah laku 23 paket. Ya, satu paketnya kan saya dapatnya 400.000. Iya. Itu belum kena RDAY. Cuma saya mungkin terbiasa kali ya. Saya marah sama cucu saya. Saya kan ngurusi cucu anak yatim piatu 2. Itu agak gampang banget lah kalau dibalik saya ngomong itu, dia polanya itu lagi gampang banget. Saya sampai kesel. Jadi saya lagi kesel ngomongin nggak apa-apa, nggak diguplek. Terus saya kesel, saya banting apa gitu. Terus banting apa, bocah kok nurut banget ya, laris ini dagangannya habis ini. Gitu. Sumpahin positif. Iya, saya ngomongnya memang saya terbiasa begitu. Kalau bocah lagi ini nggak nurut, bocah kok nurut banget ya, pintar banget ya, padahal nilainya astagfirullahaladzim, pasti ini pintar nanti. Memang saya terbiasa begitu. Jadi sebelum ketemu ini juga saya nggak mau dompet belum ada isinya juga, alhamdulillah kamu jangan dulu minta ya, nih dompetnya luber gitu. Sebilangnya gitu. Oh, ibu emang suka ngucap yang bagus-bagus, yang baik-baik. Iya, gitu. Iya. Kalau ngomongin bocah,
sini jangan lari-lari, nggak boleh jatuh gitu ya. Nggak boleh jatuh. Nggak boleh. Nanti kalau nanti jatuh ya takut jatuh beneran. Ini gitu ucapan kan. adalah doa. Gitu. Iya. Nah terus ini saya kemarin bulan puasa kurang 1 minggu, saya suruh ke Riau. Rencananya saya suruh tunggu rumah, ponakan saya mau umroh. Ya. Nah, karena umrohnya tanggal 7 habis lebaran. Oke. Terus saya suruh ditahan di sono dulu. Daripada di situ banyak kerjaan, suruh nemenin di rumah orang lain gitu. Nemenin di rumah orang lain, ceritanya ada suka sama saya gitu lah, gitu. Cowok. Iya. Gitu. Cowok. Iya. Muda apa tua, Bu? Tua. Setua iya, mana tua. sama Terus sayanya tuaan cowok itu apa tuaan saya? Hah? Tuaan cowok itu apa cowok? Tuan Mas Riki. Tuaan saya? Iya, ilmunya. Pengalamannya gitu. Iya. Kalau dia Terus ibu tertarik nggak sama cowok ini? Ya kan ceritanya kan nggak boleh ini loh, nggak boleh menolak ya. Nggak boleh menolak. Nggak boleh nolak. Kata Cuma, siapa? Hah? Kata siapa nggak boleh? Kata orang itu. Gitu. Tapi tetap saya itu di sini tuh rasanya nggak pas gitu loh. Nggak pas. Ya saya hormatin pakai yang jangan menyakiti lah gitu. Iya. Udah itu terus saya di situ awalnya baik-baik banget ngomongnya, baik. Ya udah saya ini ikhlasin aja. Cair. Loh, ini kalau disakitin terus ya aku cepat privat ya. Ngomong gitu. Nggak tahu itu uang dari mana, saya nggak pasti uang dari Allah gitu. Ngucap aja ibu. Iya, asal ngucap gitu. Wah, bibirnya asal nyemplung gitu. Mantap ini. Nah ya terus kan? awalnya gini Mas Riki, Pak saya pinjam Al-Quran dong itu. Sama? Istrinya sama itu yang Cowok tampan. Iya. Pinjam Al-Quran untuk ya di ini saya kan mandi malam diomong apaan sih pakai mandi malam segala, ngapain sih sholat apaan malam, ya sholat tahajud Pak, kok beda ya gitu. Kok beda pakai mandi dulu pakai daun pandan gitu segala. Ya kebiasaan saya Pak. Iya. Gitu, saya memang hobi itu dari dulu begini gitu. Kalau nggak boleh, nggak diterima, nggak masalah, orang saya suka kok gitu. Udah gitu terus saya habis mandi saya pinjam Al-Quran. Awalnya tuh ada uang 100 di dalam Al-Quran. Wow. Iya, terus Al-Qurannya dia. Iya. Ibu balikin Al-Qurannya nih itu Al-Quran nggak pernah dipakai, orang yang suka pakai udah nggak ada, udah meninggal gitu. Oh, begitu saya buka, alhamdulillah ya Allah terima kasih. Ini walaupun segini nanti tinggal datang yang gede, nanti saya bisa privat gitu. Bentar Bu, jadi 100 itu Iya. Ibu ambil tanpa pengetahuan si cowok tampan tuh? Enggak. Oh, diem aja. Iya. Alhamdulillah. Emang nggak ada yang pernah pegang Al-Quran. Kata dia. Iya, nggak ada. Kan anak kecil di situ, 3. Jadi saya suruh nyuciin bajunya cucunya dan sebagainya gitu. Terus dia juga sama Al-Quran itu nggak tahu. Nggak bisa baca? Nggak bisa baca. Senangnya bakar menyan. Waduh. Nah, gitu. Jadi saya nggak sukanya gitu. Iya. Terus ini pas ada 2 minggu di situ, ya belum sampailah. Saya lagi baca Al-Quran malam-malam, ya orang-orang pada tidur, saya udah mandi, udah itu tinggal lagi baca Al-Quran, udah tahajud segala macam. Terus saya lagi baca Al-Quran, kaki saya, kok basah ya? Kok basah ya? Nggak taunya itu ada banjir. Banjir? Gitu. Banjir datang, banjir itu sampai. Tapi nggak hujan? Hujan. Oh lagi hujan. Hujan dari jam 12:30. Oh iya. Hujan, di Riau tuh. Malam dan hujan-hujan saya tetap mandi. Iya. Gitu. Tapi habis ibu nggak mandi hujan kan? Enggak.
Saya lagi baca Al-Quran terus, kok kaki saya basah, itu nggak taunya ada. Kok banjir ya? Lama-lama itu segini lah, saya teriak-teriak, Pak, banjir Pak, gitu. Banjir lah. Itu yang saya teriakin banjir pada keluar. Pada keluar, terus saya udah cincin begini kan. Ini, terus itu yang pada bangun pada keluar, nyelamatin telur yang lagi pada diangremin, ayam gitu ya. Ya udah saya nggak berani keluar, di dalam aja. Tahu-tahu itu ada dompet, saya teriak-teriak, Pak, ini ada dompet Pak, gitu. Nggak ada yang dengar, nggak ada yang dengar ya, saya ambil aja. Tak ambil, tak buka, uang ini pakai klip itu loh, tuh, tak hitung 9 apa 10 ya, Bu, tak ulang lagi, 9 apa 10 ya, oh 9 juta, itu di dalam dompet, udah tak kantongin sini, rezeki. Rezeki dari Allah nih, berarti saya suruh privat nih, berarti saya kabul privat. Jadi itu dompet ngapung-ngapung pas lagi banjir, muter-muter di depan saya. Yang lain nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Kira-kira tahu. dompet siapa itu, Bu? Kira-kira Dompetnya orang yang udah meninggal, kayaknya. Kayaknya. Nggak ada orang yang pernah rasa ini. Pak, dompetnya tak kasih. Pak, ini ada dompet. Kalau terasa nyimpan kan pasti nanya. Iya. Oh iya, ini dompet saya. Dan pasti kan kayak gitu. Dompet apa orang dompetnya itu kali mama ada apanya? Nggak tak. Coba dilihat Pak ada apanya gitu. Padahal udah tak ambil. Nggak, nih ibu-ibu ada yang kehilangan dompet nggak? Nggak ada? Oh nggak ada. Ini penonton ada yang kehilangan dompet? Nggak ada juga? Nggak ada. Oh ya udah, berarti bener-bener yang orang meninggal itu. Dari Allah gitu, kan rezeki dari Allah. Tuh ya. Ibu itu pasti tuh dompetnya yang miliknya itu udah meninggal. Iya. Oh, ada KTP-nya? KTP-nya nggak ada, orang ini apa? KTP-nya udah diambil orang di rumah sakit aja udah lama katanya. KTP-nya udah pada geletak. Iya. Jadi itu dulu dompet mama kali ada gambarnya inilah ya, gambar kalung, gambar emas itu dari toko emas. Dompet yang dari toko emas. 9 juta tuh. 9 juta. Mengapung-ngapung di banjir. Iya, muter-muter gini. Gitu. Tuh ya. Emang kalau Allah udah berkehendak ya, bukan lagi orang linglung, iya, ya, bukan lagi orang tapi linglung, dompet linglung ya kan hadir di depan kita tanpa kita minta-minta. Itu bener-bener, saya yakin bulat pasti saya bisa privat. Jadi ibu bersyukur nggak malam itu banjir? Alhamdulillah, saya jogetan begini. Ini harus dikasih musik nih. Jogetan begini. Tengkelekan sendiri. Bu, ibu usia berapa sih, Bu? Hah? Usia berapa? 16 tahun lah. 16. Ada yang berminat? Satunya di depan. Satunya di belakang. 61. Iya. Mudah kan? Ini kita kasih julukan Nelly. Nenek-nenek lincah. Tapi ibu ya memang auranya tuh positif sekali, senyum aja ya. Udah mah datang telat. Tadi saya udah pengen closing tuh, udah pengen udahlah ya kan. Dilalanya Mas Regi saya mau testimoni. Wah, tidak nyesal saya. Orang saya yang mau ini apa namanya? Saya mau ada pertanyaan. Apa nanyanya? Jangan konsultasi. Enggak. Apa? Saya setelah privat, kan saya kan udah bilang sama Pak Haji, kan saya ngurus anak yatim, saya belum pernah syaratin yang pakai gimmick-gimmick, apakah boleh gitu sama Pak. Mau diapain emang si anak-anak yatim itu? Kan manut banget gitu. Manut banget. Kemarin di Rio aja pakai motor temen sampai hancur. Alhamdulillah. Cair. Usia berapa emangnya? 12 tahun. Oh, pakai motor sunat. Belum sunat. Cowok. Boleh lah Bu, berlaku untuk siapapun Bu. Jadi saya kan bilang sama Pak Haji kan boleh. Nah, tapi setelah saya dari sini, setelah privat, kan saya syaratin pakai gimmick-gimmick. Malah anaknya menjauh, kayak tahu saya deket pasti pergi. Enggak, kan ibu baru privat kapan? Tanggal 9. 9 apa? Kemarin.
Bulan ini? Iya. Sekarang tanggal? Ya belum. 15. Ya, 1 minggu kali lah. 1 minggu yang lalu? Iya. Ya mulai mulai privat itu. Kan mulai ada privat. Iya. Gitu. Oh. Terusin aja Bu, terusin. Ya gitu. Saya mau minta tolong, saya udah tak jalanin itu. Colak-colek. Yang kimia buat cucu. Tapi saya deketin kabur. Oh, gitu. Mainin jurus pas lagi tidur. Ditidur di kamar, kunci. Dikunci. Nggak mau deketin. Caranya bikinin Indomie atau bikinin teh dan lain sebagainya. Nggak mau kalau saya bikin, dia kayak ngerti. Masak nasi, apa lagi yang nggak mau? Saya kan numpang. Hah? Masih numpang. Iya, maksudnya ibu masak nasi. Nggak masak sendiri. Hah? Yang masak siapa? Saya kan lagi numpang di Jakarta. Ya. Saya kan dari Riau. Ya. Mampir ke sini, itu saya nitip cucu di nenek sini. Anak saya cewek. Yang dari kampung kan anak saya. Lah menantu saya. Aduh Bu, aslinya saya sini. puyeng dah ya kan. Saya ini jadi bingung nih ya kan. Pokoknya ibu nanti nyimak di YouTube ya kan. Intinya apapun keinginan ibu ya, udah ibu doa dulu minta sama Allah sambil ibu nyimak YouTube terus. Nanti kan nemu nih, wah ini persis nih kayak saya nih. Oh kata Pak Haji suruh begini, ikutin udah ya. Iya. Ibu berdoa dulu aja minta sama Allah. Nih mau jadi apa nih si cucu ini nih? Ya kan? Jadi kiai. Ya udah bebas. Mau jadi kiai, mau jadi imam masjid Istiqlal. Apa masjid Al-Jabar bebas ya. Ya maafkan barangkali ada tambahan. Ora iso Bu, kalau terkait pertanyaan begitu jatuhnya konsultasi karena saya ini murid. Bukan guru. Kalau gurunya pasti ala gampang bos, lu tinggal begini. Kalau muridnya diceritain aja gua pusing tuh ibu cerita apa lagi itu. Iya kemarin udah disaranin sama Pak. Iya. Terus ya gitu aja ya. Saya intinya sabar, pasti bisa. Pastilah. Pasti bisa. Iya. Tuh. Yang penting apapun hajat dan keinginannya. Lagi ini nurut banget, belum mau ke kampung. Jadi saya belum bisa ngerjain yang privat ini. Setelah privat saya belum bisa ngerjain soalnya yang buat tidur aja susah tempatnya. Oh gitu. Iya. 4 meter diambil buat kamar mandi, dapur, lemari. Jadi yang buat tidur ini paling segini nih, ditumpuk berapa orang. Oh iya ya udah nanti aja kalau ibu udah pulang ya. Tapi nggak apa-apa, agak kelamaan belum dijalanin. Nggak apa-apa Bu, yang penting ibu jam 00-nya terus. Di sini nggak bisa. Nggak bisa, kenapa nggak bisa? Ya kan kamar mandinya di sini, pintunya di sini. Kos-kosan, kontrakan gitu ya? Bukan rumah. Jadi ini ya kalau mau ke kamar mandi harus saya nginjekin orang tidur. Ngelangkah-ngelangkahin? Iya, bukan ngelangkahin lagi, malah ini pada tumpukan. Ya udah pokoknya sebisa mungkin maksimalin aja. Pasti bisa maksimalin ya. aja iya. Ya begitu aja. Oke dah Bu, terima kasih banyak. Kelupaan saya dan kesalahan saya, mohon maaf. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya, si ibunya tuh semangat bener ya. Sayanya udah lemah. Dia joget-joget ya kan. Wih. Oke dah, buat para penonton setia YouTube RDI Official Bapak Haji Susanto, terima kasih banyak sudah menonton dan menyaksikan live streaming ini. Pokoknya Bapak Ibu perbanyak nyimak, perbanyak praktek ya. Intinya mah cus datang ke RDI ya, nggak usah banyak mikir ya kan. Karena hajat tuh pasti terkabul. Oke, terima kasih banyak sudah nyimak. Saya akhiri dulu. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.